Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini saya boleh menyapa saudara-saudari semua. Tentunya saya akan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang mana pada kali ini saya akan mengambil firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ibrani. Kitab Ibrani ayat yang ke-12, pasal yang ke-12, maaf. Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, sebab tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dengan api, dan yang menyala-nyala kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Satu kebenaran firman Tuhan kali ini membuat kita melihat adanya satu perbedaan di mana Tuhan memberikan satu pembedaan antara datang ke Gunung Sion dengan datang ke Gunung Sinai. Saudaraku, ada satu perbedaan yang sangat konkret di dalamnya, sebab ketika seseorang itu hanya datang ke Gunung Sinai, mereka melihat sesuatu pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat sesuatu yang dapat dilihat dengan kasat mata, saudara. Tetapi ke Gunung Sion, ke Yerusalem surgawi, ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Tetapi hal yang sangat mengerikan, saudara, ketika kita tidak menerima kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak menerima panggilan Tuhan untuk datang ke Bukit Sion, ada sesuatu yang terhilang di dalam hidup saudara dan saya. Sebab, saudaraku, Gunung Sion ini berbicara sesuatu yang berupa fisik saat ini, saudara, di mana ini merupakan janji-janji Tuhan yang boleh digenapi pada waktu perjanjian lama, di mana ketika itu Tuhan menghendaki supaya umatnya menjadi umat yang imamat dan rajani, saudara. Tetapi mereka takut, dan hanya Musa saja yang diperkenankan masuk, yang berani masuk ke Gunung Sinai, sehingga suaranya pada waktu itu menggoncangkan dan menggetarkan umat bangsa tersebut. Sehingga bangsa tersebut hanya menyuruh Musa, "Musa, silakan kau datang ke Gunung Sinai, tetapi kami akan mendengarkan dari sini, di balik atau di bawah gunung tersebut." Nah, saudaraku, kita lihat bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan di sini ditegaskan bahwa orang yang mendekat ke gunung tersebut dapat dilempari dengan batu. Menyentuh gunung tersebut dapat dilempari dengan batu. Dan pemandangan ini sangat mengerikan sampai Musa, "Aku sangat ketakutan, sangat gemetar." Tetapi kamu, saudara kita semua, sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Ada satu pembedaan di sini, saudara. Ketika kita datang ke Gunung Sion, ada satu damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari surga. Artinya, penyembahan kita bukan hanya terletak pada sesuatu hal yang fisik saja, tetapi kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan saudara, pembedaan tersebut dapat terlihat ketika hadirat Tuhan dapat dirasakan dan dialami oleh setiap umat Tuhan. Pada waktu itu, memang Gunung Sinai ini, saudara, ketika penyembahan ada suatu hadirat Tuhan, tetapi penyertaan Tuhan tidak senantiasa terus menyertai bangsa tersebut, saudara. Tetapi hanya kadang-kadang lawatan Tuhan itu nyata dan itu mengerikan sekali. Tetapi yang membuat perbedaan antara Gunung Sinai dan Bukit Sion ini, saudara, Bukit Sion ini Allah hadir di situ. Artinya Allah berdiam di dalamnya, saudara. Mungkin kita melihat ada banyak gereja yang melakukan pujian penyembahan. Memang, saudara, ketika pujian penyembahan itu dilakukan, sesekali orang tersebut dapat merasakan lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa sekali. Tetapi kadang-kadang mereka hambar. Mereka merasa kering. Ada saat-saat tertentu mereka merasa kering dan penyembahan mereka hanya begitu-begitu saja. Artinya mereka hanya menjalankan ibadah mereka secara rutinitas, saudara. Itu ada hal yang salah di dalamnya. Karena mereka hanya datang ke Gunung Sion, ke Gunung Sinai. Tetapi ketika kita berani datang ke Bukit Sion, saudara, perbedaan yang begitu konkret akan saudara rasakan. Ketika saudara datang ke Bukit Sion, hadirat Tuhan itu akan Anda alami setiap saat, setiap waktu, saudara. Bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya sekali-sekali saudara mengalami lawatan Tuhan, bukan hanya sesekali saja saudara mengalami hadirat Tuhan yang begitu kuat. Tetapi pada saat-saat tertentu saudara merasa kering. Tetapi ketika saudara datang ke Bukit Sion, saudara, ada sesuatu yang luar biasa sekali di dalamnya karena saudara akan mengalami penyertaan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, saudara, mari jangan hanya datang ke Gunung Sinai, tetapi datanglah ke Gunung Kudus Tuhan, yaitu ke Bukit Sion, saudara, di mana di sanalah saudara mendapatkan suatu pengalaman rohani yang tidak pernah saudara rasakan sebelumnya. Sebab sebelumnya saudara, hidup saudara hanya merasakan, kadang-kadang merasakan kehampaan, kadang-kadang merasakan kekeringan. Tetapi ketika saudara datang ke Bukit Sion, ke Gunung Kudus Tuhan, ada hadirat Tuhan di sana. Inilah satu dimensi kehidupan rohani tertinggi, ruang maha suci, saudara. Dan ketika saudara datang ke ruang maha kudus Tuhan ini, saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang akan saudara alami. Apa, saudara? Saudara akan mengalami satu kehidupan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan dirinya. Dan saudara, di dalam satu persekutuan yang indah, yang manis dengan Tuhan ini, akan dapat mengubahkan hidup saudara dan saya. Sehingga saudara bukan hanya menjadi orang-orang biasa saja, tetapi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Roh saudara senantiasa berkobar-kobar untuk senantiasa menyembah Tuhan, merindukan Tuhan, merindukan lawatan Tuhan, dan mengalami Tuhan setiap saat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebab itu, mari rendahkan dirimu, datang kepada Tuhan, datang ke Gunung Kudus Tuhan, di mana Tuhan bertahta di dalamnya, yaitu ke Bukit Sion. Dan di sana saudara akan mengalami satu kehidupan rohani yang luar biasa sekali, di mana penyembahan saudara akan terasa bebas, roh saudara akan lepas dan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran dengan leluasa, saudara, dengan tidak terkekang oleh kedagingan saudara. Sebab itu, saudara, nyatakan dirimu untuk percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan ke Bukit Sion, ke Gunung Kudus Tuhan, di mana saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa, saudaraku.
Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan untuk kami datang ke Gunung Kudus-Mu Tuhan, yaitu ke Bukit Sion Tuhan. Sebab itu biarlah kami boleh mengalami lawatan-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan, di mana Engkau boleh nyata di dalam hidup kami, sehingga di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh merepresentasikan Engkau di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi potret Kristus di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku, terima kasih pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab itu, saudaraku, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kalau Tuhan mengizinkan, dan Tuhan Yesus memberkati.